Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nuwasilu qira'atana min syarhi Qutran Nada wa Ballis Sada li muallifihi Abu Abdullah Jamaluddin Ibn Hisham Al-Ansari An-Nahwi rahimahullahu taala wa ma'ahu kitab Sabilul Huda bi tahqiqi syarhi Qutran Nada li Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Baik. Manun al-an fi safatit taliyah fi safa ya, as-sadisa asyar ya. Kita di halaman 16 pembahasan ya taksimu al-kalimah ila thalathati aqsam ismun wa fi'lun wa harfun. Baik. Nanti insyaallah kita akan bikinkan tasjirnya ya mind mappingnya pembagiannya kalau sudah banyak pembahasannya. Tapi untuk sekarang ya sebelumnya kita bahas ta'rifu al-kalimah ya qulna anna al-kalimata qaulun mufradun wa takallamna an ma'na al-qaul wa kadzalika al-mufrad. Wal an sanakhuz ya kalama Ibn Hisham yaqul wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun wa kullu wahidin min hadhihi tsalatsah laha alamat. Ya, ismun laha alamat wa fi'lun laha alamat. Wa harfun aidan laha alamat. Ya, alamah wahidah. Ya. Baik. Ya, kemudian qala Asy-Syarih rahimahullah lamma dzakartu haddal kalimah. Setelah aku menyebutkan had, mana had? Yang ta'rif. Al-had mana at-ta'rif. Lamma dzakartu ta'rif al-kalimah bayantu annaha jinsun. Ya, saya jelaskan bahwasanya jins. Ya, namanya jins itu berarti di bawahnya masih bisa dipecah. Ya. Contohnya ketika antum mengatakan pohon, ya, ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada pohon apel. Berarti istilah pohon ini namanya jins. Ya. Apel itu juga namanya jins karena ada apel ini, apel itu dan seterusnya. Ya, itu namanya jins. Tapi kalau di bawah jins itu jatuhnya ke alam. Paham ya? Kalau Anda katakan handphone, jins apa alam? Handphone. Kalau masih bisa dibagi lagi, itu jins namanya. Ya, jins handphone bisa dibagi lagi? Bisa. Kan ada handphone ini, handphone itu, gitu kan? Ada Samsung, ada ya, Xiaomi dan seterusnya. Paham maksudnya? Nah, bukan maksudnya bisa dicampakkan. Nah, jadi kalau sudah masuk ke merek, ya sekarang kalau Anda katakan Xiaomi masih bisa dibagi lagi, bisa dipecah? Nggak bisa kan? Ya, meskipun ada tipe-tipenya kan, tapi itu hitungannya satu hitungannya, ya nggak bisa dibagi lagi. Sama seperti kita katakan manusia, masih bisa dibagi? Bisa, laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki masih bisa dibagi? Bisa. Ada Muhammad, ada Zaid, ada Ibrahim, ada Yunus dan seterusnya. Tapi kalau Muhammad masih bisa dibagi? Nggak bisa, sudah sampai situ mentok begitu. Nah, yang tidak bisa dibagi lagi itu namanya alam. Ya, yang paling enam itu namanya jins. Nah, jins yang paling luas cakupannya itu jins jam'i. Nah, kata kalimah itu adalah jins dia. Karena di bawahnya ada tiga alam, yaitu ismun wa fi'lun wa harfun. Baik. Makanya di situ dikatakan bayantu annaha jinsun. Saya jelaskan bahwasanya kalimah itu adalah jins. Tahtahu salah satu anwa. Di bawahnya ada tiga jenis, ya. Ada tiga macam, al-ismu wal fi'lu wal harfu. Wad dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi thalathah al-istiqra'. Apa dalilnya kita batasi kalimat itu hanya tiga, isim, fi'il, dan huruf? Dalilnya adalah al-istiqra'. Ya. Istiqra' itu artinya apa? Tatabu wal istiqra' itu artinya hasil dari penelitian, hasil dari ya pembacaan yang terus-menerus. Ya, kesimpulannya ya seperti itu. Itu namanya al-istiqra'. Ya. Inilah yang kita analogi untuk membantah orang-orang yang menolak pembagian tauhid menjadi tiga itu. Ya. Asy'ariyah kan menolak itu pembagian itu ya. Mereka mengatakan ya, antum taquluna bi hurmati bi tahrimil bid'ah wa antum ji'tum bil bid'ah bi taqsimi at-tauhid ila salasati aqsam. Lianna taqsim at-tauhid ila salasati aqsam hada lam yarid fi zamanis sahabah wa kadzalika fi zamanit tabi'in. Nah, idzan hadi bid'ah. Ya. Nah,
Fanaqul taqsim at-tauhid ila thalathati aqsam ar-rububiyyah, al-uluhiyah, wal asma was sifat. Hadhihi taqsim ya daliluhu al-istiqra, daliluhu al-aql. Ya. Bimana law istaqra'tum kalam al-arab, law tatabba'tum ya kalam Allah taala fil Quran min al-Fatihah ila nas ya, lawajadtum anna at-tauhida la yakhruj min hadhihi as-salasah. Wa kadzalika law qara'tum kutubal ulama, law sami'tum kalamal arab, ya lawajadtum anna kalamal arab la yakhruj min hadhihi salasah. Al-ism wal fi'l wal harf. Ayya kalimatin tasma' min lisanil arab, imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. La yujad qismun salis, qismun rabi. Ya. Ya, ini namanya al-istiqra gitu. Baik. Jadi kalau antum baca apapun ucapan dari orang Arab atau mendengar ucapan apapun dari mereka, maka kalau dia bukan isim maka dia adalah fiil. Kalau bukan isim dan fiil maka dia adalah huruf, al-harf. Jadi nggak butuh dalil pembagian yang seperti ini gitu. Pembagian hari menjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis butuh dalil enggak? Tidak butuh, karena secara logika sudah jelas. Kalau bukan hari Senin ya berarti hari yang lain. Kalau sekarang bukan hari Senin berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Gitu. Dan begitu seterusnya. Karena ya istiqro. Gitu. Istiqro itu artinya dengan adah, dengan kebiasaan yang berulang-ulang. Sehingga menjadi sesuatu yang pakem. Pakem itu istilahnya sesuatu yang kita sepakati secara bersama. Tanpa butuh kepada adanya dalil. Baik. Fa inna ulama ahadal fan. Karena ulama dalam bidang ilmu ini, ulama nahwu maksudnya, tatabba'u kalamal Arab. Mereka yang meneliti ucapan orang Arab. Falam yajidu illa thalathat anwa. Mereka yang menyimpulkan ya, bahwasanya kalamal Arab itu hanya salah satu anwa, hanya 3 jenis saja. Walau kana ya, walau kana sama nau'un rabi'un la'atharu ala syai'in minhu. Walau kana, maksudnya kalau ada sama bana hunaka. Ya, sama itu isim isyarah bana hunaka ya. Bukan summa di sini, sama ya. Kalau seandainya di sana ada nau'un rabi'un. Ya, ada jenis yang keempat, la'atharu ala syai'in minhu. Pasti akan dijelaskan. Ya, pasti akan dijelaskan oleh para ulama, akan disebutkan maksudnya. Ya. Tapi sebenarnya ada qismun rabi'in. Apa itu qismun rabi'in? Isim fi'il. Ya. Ya. Isim fi'il itu ada. Ya kan? Nah, isim fi'il itu isim atau fi'il? Law nanzur min nahiyatil lafaz fahuwa isim. Walakin law nanzur min nahiyatil makna fahuwa fi'il. Wa al-mu'tabar, apa yang teman al-mu'tabar? Tokatnya, barometernya. Barometer ya. Tolak ukurnya dalam ilmu lughah itu adalah kepada lafaz. Itu yang pertama. Karena kita menghukumi apa yang terucap. Karena kaidahnya apa? Nahkum 'ala dzawahir wallahu yatawallas sarair. Ya, kita hukumi yang zahir-zahir saja. Ya, adapun yang tersembunyi itu ya kita serahkan urusannya kepada yang Maha mengetahui isi hati manusia, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, maka sekarang kita akan masuk ke ya tanda-tanda dari masing-masing ya. Anda harus pahami dulu yang dimaksud dengan alamah atau tanda itu apa sebenarnya. Ya, alamah itu dalam mantiknya ya, yang dimaksud dengan alamah itu adalah khususiyah, kekhususan, ciri khas. Ciri khas sesuatu yang tidak ada pada yang lainnya. Ya, alamah itu. Kalau kita katakan nanti alamah isim, ternyata ada pada alamah fi'il, maka ini mustahil. Kenapa? Karena alamah itu ciri khas. Ciri khas itu nggak mungkin ada pada dua hal atau lebih. Gitu. Maka yang kalau kita katakan nanti ini ciri-ciri isim, berarti nggak ada pada fi'il dan huruf. Gitu. Ya, ada 2 orang, Ahmad, dua-duanya namanya Ahmad, ya, dan dua-duanya badannya gemuk. Ya, makanya kita cari misalkan, Anda cari orang namanya Ahmad di sini. Nah, kita tanya Ahmad yang mana? Yang gemuk.
Ya, ciri-cirinya Ahmad adalah gemuk. Ini nggak bisa jadi ciri-ciri. Ya, nggak bisa jadi alamah di situ. Kenapa? Karena bukan khususiyahnya, bukan ciri khasnya. Ya, alamah itu haruslah sesuatu yang unik, yang tidak ada pada yang lainnya. Nah, tamyiznya, ya, mumayyiznya. Baik. Fa ammal ismu fayu'rafu bi al karrajuli wa bitanwini karrajulin wa bil hadithi anhu katai darabtu. Baik. Ini ada coretan-coretan ini dari apa namanya? Pentasir kitabnya. Baik. Ada katakan sad itu tadi artinya ada dalam matan ya kotoran nada wabalus sada. Ya sad itu wabalus sada. Baik. Adapun isim fayu'raf maka dia dikenali dengan 3 ciri. Yang pertama alif lam, contohnya kata ar-rajul, yang kedua at-tanwin, yang ketiga al-haditsu anhu. Al-haditsu anhu bermakna al-kalamu anhu, dibicarakan. Ya. Ya, isnad maksudnya. Nanti kan kita lihat itu. Baik. Syarahnya, lama bayyantu man hasarat fihi anwa'ul kalimatis tsalatsa, syara'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimai. Setelah saya jelaskan bahwasanya bahwasanya kalimat itu inhasarat ya pada 3 jenis isim fi'il dan huruf, syara'tu bermakna bada'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimai. Maka saya akan mulai menjelaskan apa yang membedakan satu bagian dari 2 bagian yang lain. Nanti maksudnya ya. Jadi setelah antum jelaskan bahwasanya kalimat itu ada 3, sekarang antum jelaskan apa beda yang pertama dengan yang kedua dan ketiga. Apa beda yang kedua dengan yang pertama dan yang ketiga dan seterusnya. Ya, nah. Litatimma faidatu ma dzakartuhu, agar sempurna faidah apa yang telah saya sebutkan. Fadzakartu lil ismi tsalatsa alamat. Maka saya sebutkan isim itu punya 3 ciri. Alamatan min awwalihi wa hiyal alif wal lam, ya kal farasi wal gulam, wa alamatan min akhirih wa hiya at-tanwin wa huwa nunun zaidah lakin talhaqul akhir lafdhan la khattan li ghairi tawqid nahwu zaidin wa rajulin wa sahin wa hina idzin wa muslimatin fadi wa ma asbahu asma bidalil wujud at-tanwin fi akhiriha wa alamatan ma'nawiyyah wa hiya al-haditsu anhu. Baik. Jadi 3 ciri tadi mewakili 3 jenis. Ar-rajul itu ciri pada awalnya. Ya, karena alif lam letaknya di awal. Berarti kalau ada alif lam di tengah kata itu pembahasan sorof. Ya, pembahasan sorof. Kemudian ya at-tanwin itu ciri pada akhirnya. Kemudian al-haditsu anhu itu ciri dari sisi maknanya, kandungan maknanya. Ya secara kontekstual ya gitu. Baik. Ya, jadi al-haditsu anhu itu nanti kita akan jelaskan. Ya, itu al-haditsu anhu dalam kitab-kitab yang lain itu isnad gitu kan. Ya, isnadu ilaih, penyandaran kepadanya. Ya, maksudnya suatu perbuatan bisa disandarkan kepadanya. Jadi hadis itu kan artinya membicarakan. Bisa dibicarakan. Apa yang bisa dibicarakan? Isim. Kalau fi'il nggak bisa dibicarakan. Karena fi'il itu sendiri adalah pembicaraan. Maksudnya apa? Ketika anak ingin menjelaskan siapa Zul, maka anak akan jelaskan apa perbuatannya Zul. Jalasa, qara'a misalnya. Ngerti ya? Tapi kata jalasa, gimana jelasinnya ke orang? Bisa antum jelaskan apa yang dimaksud dengan jalasa? Nggak bisa. Satu-satunya cara menjelaskan jalasa dengan praktek, begitu kan? Nah, itu namanya al-haditsu anhu, yang bisa dibicarakan. Ya, contohnya tak pada kata dorobtu, ya, tak fa'il itu. Ya, jadi kalau dikatakan man anta, ya, dorobtu, ana dorobtu, bimana ana fa'il li hadzal fi'il. Ya, dan yumkin al-haditsu anhu. Baik. Jadi ciri yang pertama adalah al-alif wal lam, contohnya al-faras wal gulam. Ya, ciri yang pertama maksudnya letaknya di awal ya. Wa alamatan min akhirih wa ya tanwin. Apa itu pengertian tanwin? Pengertiannya ada di dalam 2 tanda itu ya. Ya, nunun zaidah. Dia adalah nun tambahan, berarti dia bukan asal dari kata. Kalau Utsman itu bukan tanwin berarti karena nunnya bukan nun zaidah. Ya, nun di situ adalah nun asli. Sakinah dia harus sukun. Ya, karena pengertian dari nun itu adalah suara nun sukun. Ya, an, in itu sakinah dia. Talhaqu al-akhirah lafzan. Ya, talhaq artinya berada. Berada di akhir. Ya, di akhir apa maksudnya? Di akhir isim. Lafzan secara pengucapan.
Berarti dalam pengucapan saja muncul tanwin itu. La khatton, tapi tidak di sisi tulisan. Khattonnya tulisan. Ya, kitabatannya nggak ada. Jadi secara lafaz dia ada, secara tulisan dia tidak ada. Ya. Li ghairi taukid, dan fungsinya bukan untuk taukid. Karena nanti ada nun sukun, fungsinya untuk taukid. Ya, sebenarnya nggak perlu tambahkan kata li ghairi taukid ya, karena nun taukid itu pasti tertulis deh. Baik, contohnya kata Zaidin, Rojulin, Sahin. Ya, Sahin ini isim fi'il ya. Ya. Nah, ini kan lihat dia masuk ke isim di sini. Kenapa? Karena kita melihat kepada lafaznya dari adanya tanwin di situ. Ya. Hina idzin, muslimatin, fahadi wa ma'asbahu asma. Ini semua adalah isim. Apa dalilnya? Bidalili wujudi tanwin fi akhiriha. Karena adanya tanwin di akhirnya. Wa alamatan ma'nawiyah. Ya, kemudian tanda yang ketiga itu tanda secara maknawi saja. Wahya al haditsu anhu kaqama Zaidun fa Zaidun isim li'annaka haddatsta anhu bil qiyam. Karena antum menceritakan siapa Zaid ini atau apa yang dilakukan oleh Zaid. Nggak mungkin antum menceritakan koma di situ. Yang bisa diceritakan atau dideskripsikan itu hanyalah isim. Itu aja ya. Jadi kalau antum bingung apa itu al haditsu anhu, maksud dari al haditsu anhu artinya bisa dideskripsikan. Gitu. Apa yang bisa dideskripsikan? Yaitu isim. Ya. Nah, kalau fiil nggak bisa dideskripsikan, karena justru ada fiil itu sendiri adalah bentuk dari deskripsi. Ya, kalau Ana misalkan diminta untuk mendeskripsikan siapa Firman, ya setelah Ana sebutkan ciri-cirinya begini-begini, Anda deskripsikan Firman itu dengan perbuatan yang sedang dia lakukan sekarang apa. Ya. Misalkan di ruangan ini ada banyak orang, ya, Ana jelaskan bahwasanya Firman itu yang sedang begini-begini. Ya, deskripsi itu. Ya, berarti Firman adalah isim. Dan apa yang digunakan untuk mendeskripsikannya, itu namanya fi'il, bukan isim. Baik. Wahadil alamah anfa'ul alamatil madhkurah lil isim. Ini adalah ya, tanda yang paling bermanfaat yang disebutkan. Maksudnya tanda yang paling bermanfaat artinya faedahnya lebih besar. Tapi ini justru yang paling sulit untuk dipahami. Gitu. Tapi kalau antum mengerti faedah ini, maka akan sangat gampang untuk menentukan mana isim, mana fi'il. Ya. Mana isim, mana fi'il. Maka sering kita dengar orang ketika menjelaskan pembagian ciri-ciri isim itu dikatakan ya, isim itu ya, adalah membedakan antara isim dengan fi'il itu paling cepat itu dari maknanya katanya. Ma yadullu ala zat itu kan biasanya isim ya. Madalla ala syakhsin aw syai'in akhar. Itu kan kalau dalam juru kata silsilah itu kitab-kitab dasar itu sebutkannya seperti itu. Ya. Dari mana dapat pengertian-pengertian seperti itu? Pengertian seperti itu sebenarnya sumbernya dari pengertiannya Ibnu Hisham yang seperti ini. Cuman versi mudahnya gitu. Gitu. Jadi kalau berarti nggak salah kalau kita katakan cara paling cepat untuk menentukan mana isim dan fi'il adalah melihat ke kamus. Karena kalau antum sudah melihat ke kamus kan antum tahu artinya kan. Kalau sudah tahu artinya kan maknanya itu. Makna itu artinya. Itu berarti alamah ma'nawiyah. Itulah al-haditsu anhu. Baik. Wabiha ustudilla ala ismiyatit ta'i fi darabtu. Ya. Ya, itulah kenapa ta itu dinamakan isim di situ. Di kata darabtu. Ala taro annaha la taqbal alif lam. Ya, karena kalau dia sudah ya apa namanya ta ini ya, dia dikatakan tidak menerima alif lam wala yalhaqat tanwin, tidak juga bisa ditanwin wala ghairuha minal alamat allati la tuzkar isim. Ya, dan dia juga tidak menerima tanda-tanda yang lain yang disebutkan untuk isim siwal hadithi anha faqat. Ya, kecuali al haditsu anha faqat. Jadi kalau ditanya tu atau ta, isim apa bukan? Ciri-ciri isim itu semua disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, ciri-ciri isim selain al haditsu anhu nggak diterima sama ta ini. Ingat ya, alif lam nggak diterima, tanwin nggak diterima karena dia kan domir mabni. Ya, gitu kan. Malah dia lebih mirip ke huruf gitu. Tapi satu-satunya ciri yang diterima olehnya adalah al haditsu anhu. Berarti ini sudah pemilihan kata yang dipakai sama Ibnu Hisham ini nggak sembarangan gitu maksudnya. Ya, simple, padat, ya, dan luas dari cakupan. Baik. Wahwa dorban. Wahwa di sini kembali ke mana? Wahwa di sini kembali ke mana? Alisim, karena kita sudah mengerucut sekarang. Tadi kan kita bahas kalimah, sekarang merujuk ke isim. Berarti sekarang ke bawah ini isim semua yang kita bahas. Wahwa dorban, ya ada dua poin.
ya mu'rab wa huwa ma yataghayyar akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilah alaih ka zaidin wa mabni wa huwa bi khilafi adhunnu hadha wadisa ka haula'i fi luzumi al-kasr, ya contohnya yang mabni itu haula'i, enggak mungkin haula'u. Wa kadzalika hadzami, ya, wa amsi fi lughati al-hijaziyin, ya amsi itu menurut bahasa orang Hijaz itu hanya boleh dibaca dengan satu harokat saja, amsi, ya. Tapi kalau logonya Huzail dan bani-bani yang lain, ya selain orang-orang Hijaz, ya, bisa dibaca dengan yang lainnya, amsa bisa. Wa ka ahada asyara akhawatihi fi luzumil fatah, begitu juga ya, al-adat al-murakkabah, angka belasan, ya. Angka belasan itu 11, 12, 13 itu tetap fathah dia. Wa qablu wa ba'du akhawatihima, ya, fi luzumi, ya, ini mana lanjutannya nih? Fi luzumid dhamm, ya. Ya, begitu juga kata qablu dan ba'du itu, ya, ya dia tetap harokatnya dhammah. Tapi kan ada qabla, ada ba'da juga, ada ba'di juga kan. Nah, min qabli ada, min qablu juga ada, min ba'di ada, min ba'du ada, ba'da juga ada, ya. Lantas bagaimana maksudnya itu? Ya, tetap dia itu masuk ke hitungan mabni, ya. Ini namanya mabni ala annahu naqisut tasarruf namanya. Naqisut tasarruf itu nanti kita bahas di pembagian dzarab nanti, ya, di beberapa bab setelah ini insyaallah langsung masuk ke dzarab nanti. Jadi naqisut tasarruf itu artinya tasarrufnya kurang jika dibandingkan dengan isim, gitu. Karena dia butuh syarat. Ya, contohnya adalah syaratnya al-idhofah. Ya, qablu, qabli itu bisa berubah-ubah harokatnya itu kalau dia sebagai mudhof. Qablal maghrib, qablul maghrib, qablil maghrib. Ya, tapi kalau dia tidak sebagai mudhof, artinya dia berdiri sendiri, maka dia mabniun ala dhammi. Masalan qala ta'ala lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, min qablu di situ mabni ala dhammi. Ya, meskipun ada huruf jar sebelumnya. Baik. Tapi kalau di ayat yang lain, min ba'di khaufin amna, min ba'di di situ. Kenapa? Ya karena ada mudhofnya, karena ada mudhof ilaihnya. Idza hudifal mudhof ilaih wa nuya makna, ya itu kalau dihapus mudhof ilaihnya dan dia diniatkan maknanya. Ya, maksudnya diniatkan maknanya itu sama seperti yang mengatakan, ya mata dhahabta, ya ila suq, ya qabla al-maghrib atau ba'da al-maghrib. Ya, maka ana jawabnya apa? Qablu misalkan. Nah, qablu ini ya ana niatkan adalah apa? Qoblal maghrib. Paham maksudnya? Nah, jadi qablu itu versi ringkas dari kata qoblal maghrib. Maka ketika versi ringkasnya antum katakannya qablu. Tapi kalau antum sebutkan versi lengkapnya ada kata maghribnya antum katakan qabla. Nah, ini namanya hazfu al-mudhaf ilaih wa nuya makna. Ya, kita hapus mudhaf ilaih dan kita niatkan maknanya saja. Jadi dipahami secara mantuknya. Baik. Ya. Apa? Nah, itulah kurang lebih. Ya. Secara seperti itu nilai mantuknya maksudnya. Ya. Kalau misalnya pakai dulu jadi spesifik. Min qablu lillahil amru min qablu. Coba kita praktek ke ayat yang bilang jelasnya. Lillahil amru min qablu min ba'du. Min qablu sih mesti min qablu apa? Mudhof ilaihnya apa takdirnya di situ? Apa takdir dari kata min qablu di ayat lillahil amru min qablu min ba'du? Lillahil amr, ya. Segala urusan itu milik Allah. Min qablu atau min ba'du? Ya. Min qablu kaifal ma'na idzan? Ya. Allah, segala urusan itu milik Allah sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah apa? Urusan itu milik Allah, ya. Sebelum urusan ke gimana mana? Kan jadi. Sebelum ya? Gimana? Sebelum ini pembuatan manusia. Ayat sebelumnya apa dulu? Di surat apa ini? Kalau nggak salah itu tentang ini ya. Tentang penciptaan langit dan bumi kalau nggak salah. Benar nggak?
sebelumnya itu. Lillahil amru min qablu min ba'du. Wa yawma idzin, kalau nggak salah, wa yawma idzin yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Surat Ar-Rum. Ya. Coba alif lam mim gulibatir rum, kemudian fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru. Nah, berarti gulibatir rum, ya bangsa Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, fi adnal ardi artinya ya di tempat yang paling hina mereka dikalahkan. Ya. Ya, wahum min ba'di ghalabihim tadi sayaghlibun, ya. Setelah mereka kalah lagi, maksudnya nggak mungkin akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Lillahil amru min qablu min ba'du. Berarti sebelum al-ghalab itu, ya, sebelum mereka kalah itu, ya, urusan itu memang sepenuhnya milik Allah. Ya, bimana idzan lillahil amru min qabli ghalabihim wa min ba'di ghalabihim. Jadi sebelum mereka kalah, kekuasaan itu masih di tangan Allah. Setelah mereka kalah itu pun tetap kekuasaan itu masih di tangan Allah. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwasanya orang Romawi itu, ya, sebelum Allah kalahkan mereka, mereka itu lebih berkuasa dari Allah. Paham maksudnya? Nah, wa yauma idzin yafrahul mu'minun, ya kan? Ya binasrillah yansuru man yasha wal azizul rahim. Berarti dari awal memang Allah yang berkuasa. Nah, jadi takdirnya di situ berarti, ya, ketika baca ayat lillahil amru min qablu min ba'du itu secara tafsirnya sudah kita pahami, ya. Kalau kita buat bahasa di sini tanpa perlu menyebutkan ayat sebelumnya, seharusnya sudah paham konteksnya apa di situ, gitu. Lillahil amru min qablu min ba'du. Dengan kita tahu di surat Ar-Rum ini, oh, konteksnya begitu, gitu. Ya. Nah, karena kita sama-sama paham itu, sehingga tidak perlu disebutkan lagi, gitu. Kan Ibnu Malik mengatakan hasful ma'lumi jaizu, menghapus sesuatu yang sama-sama diketahui itu hukumnya boleh. Kaifa haluka? Jawabannya apa? Bi khairin. Ya, padahal di situ kan ada takdir ana bi khairin atau hali bi khairin. Ini hasful ma'lum. Jadi problem ini ada tiga pembahasan. Yang pertama juga dia berdiri sendiri itu dibaca dhamma, dia dihapus setelahnya itu tetap dibaca dhamma, mudah-mudahan dihapus atau secara makna diketahui tetap dhamma. Tapi kalau saya ada yang tasawuf tidak pasal, kalau dia mudhof, ya, walaupun maknanya dihapus. Nah. Yang ketiga, mudah-mudahan itu dalam berlapas maknanya tetap sesuai ambil yang pasal. Berubah sesuai dengan ambil. Sebenarnya Anda bisa ringkas jadi dua bagian saja. Ya. Kenapa? Karena qabla dan ba'da ini kan dia dzaraf. Dzaraf itu pasti setelahnya mudhafun ilaih. Enggak mungkin huwa qaimun bi nafsihi, enggak mungkin, gitu. Dan isman faqat. Baik. Wa kaman wa kam fi luzumis sukun wa huwa aslu al-bina. Begitu juga kata man, kam. Man dan kam ini mabni ala sukun. Ya, karena tanda mabni itu adalah as-sukun. Wal aslu fil bina'i an yusakkana. Ya, Ibnu Malik mengatakan bahwa asal dalam mabni itu adalah ditaskin, disukunkan. Ya, berarti kalau sukun mabni dengan tanda-tanda yang lain itu hukum asalnya dah, ya, mabni dengan sukun dulu. Baik, hadza huwa al-mu'rab wal mabni. Insyaallah taala al-kalam 'anil mu'rab wal mabni sanatakallam anhuma fi al-liqa al-qadim biidznillah wa ila huna naktafi wa nasallahu taala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yakuna hadha fi mizani hasanatina yauma nalqah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadza wa nahtatim bidua ikafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.